Serta yang telah hadir di kelas gratis Creation Indonesia. Jadi perkenalkan, nama saya Akmal Khoiron. Di sini saya selaku moderator acara kita pada sore hari ini. Nah, mungkin di sini sebagai bridging adalah kenapa kita membahas kelas gratis, kenapa kami dari Creation Indonesia mengadakan kelas gratis, kemudian kenapa perlunya ada kelas gratis dari Google Ads yang membahas mengenai Google Ads itu seperti apa. Jadi Creation Indonesia sendiri merupakan digital advertiser yang bergerak di bidang website developer, kemudian menyediakan layanan iklan Google Ads juga. Jadi kalau misalkan dari kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu sekalian UMKM yang eh, kebingungan ingin memasarkan produknya di mana, kemudian kebingungan juga untuk menaikkan omset. Nah, di platform Google itu kita ada namanya Google Ads. Jadi kita bisa pasang tuh produk kita di Google, nangkring di nomor satu di search di Google. Kemudian kita juga bisa pasang itu di berbagai platform-platform lain yang terkoneksi dengan Google, misalkan YouTube, kemudian di Gmail atau di Gmaps, Google Maps, itu kita bisa pasang juga di situ. Nah, kendala utama yang dihadapi oleh UMKM nih, Mas Dwinanda juga pasti mereka kebingungan berapa sih budget optimal yang kira-kira harus saya keluarkan ketika saya ingin beriklan di Google. Apakah 100.000 cukup nggak ya gitu? 200.000 cukup nggak ya? Nah, kalau misalkan saya udah ngeluarin duit banyak, kemudian iklannya nggak menghasilkan, nggak balik modal nih ibaratnya. Nah, itu jadi kendala utama bagi rekan-rekan UMKM yang hadir pada sore hari ini. Itulah kenapa kami dari Creation Indonesia kemudian eh, mengadakan kelas gratis ini supaya kita semua bisa belajar dari ahlinya Google Ads, Mas Dwinanda Legawa. Jadi Mas Dwinanda Legawa ini introduction sedikit ya Mas ya. Udah bergerak di Google Ads tuh udah bergerak di bidang digital marketing ya. Itu sudah cukup lama sejak zaman masih blogging ya Mas ya. Masih pakai blogging. Kemudian sekarang di Google Ads, lanjut di TikTok. Nah, jadi pengalaman dari Mas Dwinanda Legawa ini sudah cukup banyak. Mungkin nanti bisa sambil diperkenalkan lebih lanjut ya untuk Mas Dwinanda Legawa dari portofolionya atau mungkin profil singkat dari Mas Dwinanda Legawa. Itu perkenalan dari saya selaku moderator serta pembuka pada acara kita pada sore hari ini. Untuk berikutnya, kira-kira dari Mas Dwinanda Legawa, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Yuk, sudah siap dong. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Dwinanda. Mungkin bisa langsung aja, Mas, memperkenalkan diri ke rekan-rekan peserta yang ada di room meeting kita pada sore hari ini. Oke, kalau begitu ya, thank you untuk tim Creation ya sudah mengundang saya juga sebagai narasumber di kelas ini, di kelas Google Ads. Nah, kemudian juga aku mau terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang sini atau peserta yang sudah datang di online webinar ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Google Ads ya, dan di Google Ads itu ada banyak, jadi sudah di spill sedikit tuh sama tim Correction ya tentang jenis-jenis Google Ads. Memang ada macam-macam, tapi tentu tidak mungkin bisa kita cover semuanya di hari ini. Sehingga hari ini kita akan fokuskan ke satu satu format ads yang apa ya? Mungkin menjadi 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 format yang paling paling banyak disukai lah. Jadi format yang juga forte-nya Google gitu. Apa itu? Nanti akan kita bahas. Jadi tenang aja, tidak perlu terburu-buru. BTW, ini share screen-nya bisa dikasih ya untuk permission share screen. Oh iya, sebentar, Mas. Sebentar. Nah, oke, sudah bisa. Oh, Oke, udah bisa ya, Mas ya? Yep, sudah bisa.
Oke, kita mungkin langsung masuk aja ya tentang tentang dunia per Google Ads ini. Mungkin di sini juga sudah ada yang pernah gitu, atau sudah pernah dengar ya tentang Google Ads dan sama temennya juga tuh si Meta, si Facebook, dan juga lumayan lumayan tinggi lah demand-nya di dunia digital marketing. Nah, tapi apa yang membuat Google Ads itu lebih menarik gitu? Dan kan saya juga sudah menjanjikan kalau kita akan membahas placement atau membahas format Google Ads yang paling banyak diminta, yang paling banyak demand-nya, dan dia forte yang utama. Nah, kita langsung masuk aja. Tadi sudah diinformasikan juga kalau Google Ads itu ada banyak macamnya, dan ya teman-teman bisa langsung lihat aja di sini. Ada 6 lah, kurang lebih ada 6 format yang didukung sama Google Ads sebenarnya. Ada YouTube, video ads yang dia di YouTube, lalu ada display yang dia bisa tayang di website, aplikasi menayangkan iklan, tapi di dalam inventornya Google. Jadi inventornya Google kan ada macam-macam tuh, ada di email, ada di Maps, ada di halaman Discover. Sebenarnya kalau teman-teman di sini punya aplikasi Google Search, nanti kalau dibuka aplikasi Google Search-nya, terus kalau ke bawah itu kan ada Discover. Nah, di situ juga bisa. Lalu selanjutnya ada placement spesial untuk di Gmail, dan yang terakhir placement spesial untuk di Maps. Kalau untuk ads yang Maps, Gmail sama Discover memang sama juga, itu diletakkan di tempat yang spesial punyanya Google ya. Tapi penggunaannya itu nggak fleksibel Google Search gitu. Kayak kalau kita ke Maps, kan biasanya kita sudah tahu ya mau kemana. Betul, betul. Itu ya behavior orang membuka email, jarang nggak, jarang-jarang ya ada orang yang aku mau cari sesuatu, atau bukannya kompetitornya banyak. Ada Bing yang kita tahu kan, terus ada Go juga yang sering muncul, terus ada yang lain mungkin search engine yang bahkan search engine indie ya, saya bilang search engine indie alias search engine yang didevelop sama perorangan-perorangan kayak Ecosia, terus habis itu ada search engine yang kayak modelnya Yandex, itu kan ada sebenarnya. Tapi kenapa Google yang dipakai? Karena Google yang algoritmanya paling mature. Algoritma paling mature, indeksnya database paling mature, lalu pemahaman akan intentional keywordnya juga paling paling mature. Kalau nggak percaya, buka aja coba Google versus Bing gitu. Terus coba cari keywordnya. Baik keywordnya sama. Hasilnya akan berbeda. Dan umumnya, biasanya lebih relevan hasilnya Google. Karena emang dia engine-nya paling kuat. Engine-nya paling kuat, algoritmanya paling kuat, segala macam paling kuat lah. Karena ya dia paling tua kan. Dia paling tua dan memang itu produk utamanya Google. Misalnya kalau di Bing kan Bing itu bukan produk utamanya Microsoft kan. Produk utamanya Microsoft kan OS yang Windows. Terus si di tempat-tempat lain juga begitu. Yandex juga bukan bukan search engine juga, produk forte utamanya. Nah, produk forte utamanya yang tentang search engine masih di Google, makanya Google yang paling kenceng gitu. Dan ini memberikan experience yang paling berbeda lah. Dan karena banyaknya orang yang pakai dan banyaknya alasan reasoning di balik penggunaan Google Search, makanya Google Ads yang untuk di search engine itu yang demand-nya paling tinggi. Dan dia targetingnya paling unik. Karena kalau kita bandingkan dengan ads yang lain, misalnya kita bandingkan dengan ads di TikTok, atau kita bandingkan dengan ads di Meta, di Facebook Ads, kita nggak bisa kan target dari keyword. Kita bisa target dari apa? Dari interest. Dan itu akan memberikan advantage yang selanjutnya. Itu apa? Bidding. Biddingnya dia pakai cost per click, bukan pakai cost per mile atau cost per
1.000 iklan. Itu cuma kalau iklan diklik. Kalau iklan nggak diklik kita nggak bayar. Kalau cuma tampil doang, cuma tayang doang. Begitu. Makanya kita akan merasakan experience yang berbeda. Kita akan merasakan behavior atau mungkin merasakan optimasi ads yang berbeda ketika kita menggunakan Google AdSense versus kita menggunakan Meta Ads atau mungkin menggunakan Google Ads yang lainnya, misalnya kayak Google Ads yang di YouTube, itu kan berbeda pengalaman optimasinya. Dan di Google AdSense itu kita bisa target orang yang sudah siap beli, bukan cuma sebatas cold market atau sebatas membaca-baca, menerka-nerka. Mungkin di Google, mungkin di YouTube, di TikTok tuh bisa retargeting ya kan. Kita mungkin di sini teman-teman di sini ikut kelas ini sudah pernah ikut basic digital marketing atau basic digital ads di kelas lain atau mungkin sudah belajar basic digital ads di perusahaan di mana mungkin sudah pernah dengar namanya retargeting kan, bisa menretarget orang-orang yang sebelumnya engage ke kita. Tapi retargeting itu tidak jaminan. Ya kan, retargeting itu tidak jaminan kita menembak orang-orang yang sudah siap terbeli. Belum tentu. Yang bisa aja kita cuma sekedar lihat-lihat kan. Kita cuma sekedar kepo, sekedar window shopping. Kalau kita sekedar window shopping, terus kita target kan sebenarnya kita belum siap. Tapi kalau di Google AdSense, nggak mungkin kita nggak siap, tapi tiba-tiba kita nge-search gitu. Kita nggak akan kepikiran kan. Nggak ada orang yang bisa faking faking mencari sebuah keyword. Karena sesimpel dia nggak akan kepikiran keyword itu kalau dia cuma faking doang. Ya kan? Kita tidak tertarik sama apa, misalnya kita tidak tertarik dengan kita nggak tertarik sama yang simple mungkin ya yang cukup yang mungkin bakal relate ya kita nggak tertarik dengan dunia dunia supercar gitu, kita nggak tertarik dengan dunia supercar kayak Ferrari, Lamborghini dan segala macam. Kita kan nggak mungkin gitu tahu-tahu nge-search apa dealer Lamborghini yang terdekat kalau kita tidak ada ketertarikan terhadap produk tersebut ya kan. Tapi kalau di Instagram, di YouTube bisa. Kenapa? Kita mau mau menikmati kontennya aja. Kita tidak siap. Kita tidak bertujuan untuk membeli. Kita kita suka sama kontennya. Makanya Google AdSense ini paling beda dia targetingnya. Karena dia targetnya pakai keyword. Berdasarkan dari keyword yang digunakan oleh customer atau digunakan oleh user. Dan search itu merupakan tempat krusial bagi calon customer ya, untuk melakukan perbandingan, untuk melakukan research lebih jauh. Mungkin di sini juga sudah pernah punya pengalaman sendiri gitu ya. Kayak mau mau beli HP apa gitu, mau beli HP mungkin iPhone, mau beli iPhone, sebelum beli cari tahu dulu di Google, search dulu. Atau mungkin sebelum mau jalan-jalan, misalnya mau jalan-jalan kemana itu, jalan-jalan ke yang bisa tinggal di Jakarta, mungkin cari ke tempat yang desa gitu, ke tempat yang hidden gem itu kan cari di Google gitu. Terus kalau yang dari desa mau ke kota dia juga cari gitu. Ya kan itinerary, menyusun, cari tahu kos-kos terdekat mungkin, kos terdekat di mana, hotel terdekat di mana, carinya di mana, di Google, kalau mau paling cepat dapat hasilnya. Di tempat lain bisa atau enggak? Ya sebenarnya bisa, cuman pertanyaan, kayak di TikTok kan sekarang lagi rising kan search-nya TikTok. So pertanyaannya bisa dapat hasil yang paling relevan dan yang paling banyak gitu. Karena search-nya TikTok tuh saya masih notice beberapa kali, dia tidak menampilkan konten yang relevan gitu dengan apa yang kita cari. Gitu. Tapi memang dia masih diimprove terus tuh search engine TikTok. Yang mungkin bakal jadi pesaing pesaing ketatnya Google sebenarnya. Nah, tapi kita punya keuntungan juga Google Ads sebagai industri UMKM, sisi budget ya. Budget itu bisa rendah banget. Cuman sebenarnya 50.000 per hari itu bukan minimum ya. Kita bisa set 20.000 per hari juga bisa di Google. Kalau kita memang kalau kita memang alokasi alokasi budgetnya semepet itu ya, atau alokasi budgetnya seketat itu. Jadi 20.000 aja bisa, tapi memang tipikal budget hariannya kalau sama klien atau sama bisnis-bisnis itu biasanya 50.000 per hari, dan 50.000 per hari kan dikali 30 ya cuma 1,5 sebenarnya kan, 1,5 juta itu kan jauh lebih murah loh daripada kita nge-hire sales gitu, atau kita nge-hire marketing. Lalu dari sisi hasil juga Google Ads tidak butuh waktu terlalu lama ya, karena ya kita kan sudah jelas itu mau target keyword kayak gimana, terus sudah jelas juga mau hasil hasil yang kita inginkan di Google Ads itu kayak gimana. Jadi ya bisa cepat. Kita tayangin iklan hari ini, mungkin kita bisa dapat hasilnya hari ini juga.
kita bisa dapat hasil, tapi mungkin belum optimal ya, belum optimal, tapi kita sudah bisa dapat resultnya langsung gitu ya. Mungkin kita ngiklan buat dapetin, kita bisa punya bisnis mungkin jasa jasa cleaning gitu. Ada salah satu klien saya tuh ada yang jasa cleaning, cleaning service. Kayak gitu dia pasang di Google Ads. Nah, orang-orang yang cari kemudian masuk ke websitenya, dia ngetik WhatsApp, menghubungi lewat WhatsApp atau mungkin ngisi form inquiry. Nah, itu kita tayangkan hari ini, langsung bisa dapat kita inquiry-nya hari ini selama tidak ada masalah selama menggunakan ads ya, tidak ada pelanggaran atau nggak ada masalah teknis kayak oh kita nggak punya kartu bank, kalau kayak gitu-gitu sih ya itu di luar lah. Tapi kalau mau yang benar-benar misal udah benar-benar sudah pada siap semua teknisnya tinggal pasang doang ya itu langsung bisa, karena dia reviewnya juga nggak begitu lama kok. Google Ads itu paling review sejam sampai 2 jam doang. Habis sudah selesai reviewnya langsung bisa kita pakai gitu, langsung bisa tayang selama keywordnya relevan, terus demand-nya ada, ya udah kita akan dapat. Dan tidak perlukan investasi waktu yang lama jika dibandingkan dengan strategi branding ya. Ya tentu akan ada beda konsekuensinya akan ada ya tetap ya. Jadi pro sama kontra tetap ada. Bedanya ya nanti orang-orang yang tidak mencari di search engine memang nggak akan ketangkep kalau lewat pakai Google AdSense itu. Kayak kan ada kayak biasanya kan kita juga bisa menciptakan masalah gitu kan, problem generation gitu, apa demand generation gitu. Kita bisa menciptakan masalah kalau di TikTok, di Facebook, atau mungkin di YouTube. Tapi kalau di sini kita nggak bisa karena memang ya sudah form itu orang yang nyari segitu, orang yang nyari keywordnya. Bisa nambah atau enggak orang yang nyari keyword itu ya bisa nambah, tapi tergantung sama kondisi market biasanya. Sebenarnya kita kalau sudah ada demand-nya, sudah ada demand-nya, ada orang nyari, sudah ada orang yang nyari keyword tersebut, ya kita nggak perlu repot-repot buat demand generation gitu kan. Apa itu sih demand generation? Jadi misalnya kalau kita ngiklannya lewat Meta Ads gitu atau kita ngiklannya lewat Facebook Ads, saya sama jasa bersih-bersih yang apa? Jasa bersih-bersih yang sama ya mungkin. Itu kalau kita mengiklan di Meta bisa kah? Ya bisa, tapi prosesnya akan mungkin lebih lebih panjang begitu. Karena kita perlu investasi strategi branding. Ya kan, kita harus tunjukin tuh bersih-bersihnya kayak gimana, kualitinya, terus habis itu apakah ada, kita harus menjawab dulu apakah ada orang-orang yang dia itu punya masalah bersih-bersih tapi munculnya dari lihat konten kita, lihat konten bersih-bersih yang kita iklanin kayak gitu. Apakah ada yang orang-orang kayak gitu? Nah, itu harus divalidasi segala macam. Jadinya prosesnya agak lebih lama daripada Google Ads. Oke, semuanya kita sudah bisa jalan semua, ya secara volume mungkin akan lebih besar dari Meta Ads. Di Meta Ads mungkin volumenya akan lebih besar dibandingkan dengan Google yang dia sudah firm gitu keywordnya, jumlah sukses gitu. Tapi ya untuk UMKM kan kita kita jelas tidak punya budget seperti itu ya. Makanya itu salah satu masalah yang sering terjadi juga kalau misalnya UMKM mau masuk ke Meta, mau masuk ke Meta Ads atau masuk ke TikTok Ads. Karena ya itu harus generate generate problem dulu, harus harus gimana ya, harus menjelaskan masalah terus, menjelaskan solving masalah, terus branding, kepercayaan segala macam itu cukup cukup memakan duit sih, sehingga ya kita cash flow-nya aman di Google Ads dulu lah. Kalau Google Ads dulu biar cash flow kita aman dari sini, kita bisa dapat muter uang, muter modal lebih banyak. Lalu kita kalau mau memperluas channel ke tempat lain itu boleh, dan memang disarankan seperti itu kan, karena biar biar enggak kekunci di demand yang terjadi di search engine aja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, oh tadi sudah dibahas tuh, oh enak-enaknya Google ya, ke keuntungan-keuntungan Google dan pengertian-pengertian Google. Sekarang gimana caranya kita mulai? Dan kalau kita membahas tentang ads, pasti mulainya akan dari budget dulu kan, anggaran dulu. Karena ya ads itu dia identik dengan uang, dia identik dengan anggaran mau berapa, terus nanti kita dapat berapa, kayak gitu. Nah, nanti kan sudah dijelaskan juga kalau perhitungan iklan di Google Ads itu menggunakan CPC, sehingga kita akan menggunakan CPC sebagai petunjuk. Nah, kenapa kok pakai CPC? Karena ya tadi itu biaya iklan di Google Ads ditentukan dari nilai CPC. Semakin kompetitif sebuah keyword, maka akan semakin mahal CPC-nya. Dan dengan CPC mahal, maka otomatis budget yang dikeluarkan juga akan lebih tinggi. Makanya kalau kita masuk ke Google Ads, sebelum kita masuk ke Google Ads, pasti
salah satu masalah yang harus dijawab, salah satu masalah yang harus kita cari tahu dulu adalah seberapa ketat, seberapa besar competition-nya, seberapa parah gitu kompetisinya di search engine ini, seberapa rame keyword kita, jadi demand keyword-nya ada atau enggak. Kalau demand keyword ternyata sedikit dan pemainnya sudah banyak, mungkin kita harus hati-hati dalam menjalankan strategi campaign ini. Kayak contoh apa? Contoh industri yang cukup banyak pemainnya dan ya kompetisinya cukup keras dan keyword demand-nya itu nggak terlalu banyak adalah Google Cloud kalau nggak salah ada salah satu industri itu Google Cloud sama domain provider apa domain provider VPS provider kayak gitu sehingga harga CPC nanti bisa saya tunjukin ya. Harga CPC bisa semahal 9 juta gitu per klik. Ya bayangin aja kita beli 9 juta cuma dapat satu klik doang. Ya itu yang benar aja gitu. Makanya kalau kasusnya kayak gitu, mungkin kita harus lebih hati-hati. Bukan berarti nggak boleh ya. Oh, kalau ada kasus gitu berarti nggak boleh ya Mas Dwi kita mau pasang di Google Ads. Oh ya tidak juga. Boleh-boleh aja, cuman proceed with caution gitu. Harus sangat hati-hati. Harus berhati-hati masangnya. Nggak boleh asal-asalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya memilih keyword di Google Ads? Ada 3 elemen yang harus diperhatikan ketika kita menentukan keyword. Pertama adalah intention-nya. Nah, intention yang tidak sesuai akan menyebabkan conversion rate yang rendah atau closing rate yang rendah. Kenapa begitu? Jadi gini, coba gini, ketika orang melakukan search di Google Ads, ya kan misalnya kita bahas keywordnya satu adalah keyword Samsung gitu lah. Kita anggaplah kita distributor HP, anggap kita distributor HP, kita jualan Samsung, terus kita mau nge-ads di Google. Nah, tapi kan keyword yang tentang Samsung itu ada banyak ya. Ada keyword kayak keyword review Samsung, keyword mungkin nanti juga langsung beli Samsung, atau dia masih nanya jenis-jenis HP Samsung. Nah, itu kan keyword tentang Samsung semua. Apakah kita mau target sama keyword-keyword itu? Tentu tidak dong. Kita targetnya hanya keyword-keyword yang memiliki kemungkinan untuk melakukan pembelian, untuk terjadi pembelian, untuk terjadi closing yang paling tinggi. Begitu. Sehingga conversion rate akan oke. Dan conversion rate akan oke, kita bisa mendapatkan return yang paling bagus. Kan karena ads ini sudah bayar ya, jadi ketika kita membayar uang, kita harus jelas return-nya apa. Tapi kita UMKM gitu, kita UMKM kan cash flow-nya lebih rawan ya daripada mungkin yang medium business gitu. Medium business mungkin dia kapitalnya selalu lumayan oke. Mungkin dia bisa agak, oh nggak masalah kalau memang conversion rate kita masih rendah, atau nanti mereka orang-orang kita punya reserve, kalau kita punya simpenan gitu, kita bisa bisa tambahin lagi nanti atau kita bisa bisa pivot kayak atau mungkin customer nanti bisa repeat order dan repeat order bisa langsung bisa lebih besar gitu, repeat order bisa besar dan nutupin cash flow boncos kita yang sebelumnya. Kalau memang kalau medium business atau ada big company kan mereka bisa begitu. Kalau di UMKM kan itu kita tidak punya yang begitu ya, jadi ini harus hati-hati banget, kita tidak bisa asal target keyword. Kalau company besar mungkin mereka punya keleluasan untuk itu. Karena mereka bisa nurture audience dari yang intentionnya mungkin masih masih cuma cari-cari tahu doang, kepo-kepo doang sampai dia masih kuat gitu, capitalnya buat nahan. Jadi kita kan UMKM biasanya nggak punya duit sebanyak itu untuk nahan, sehingga ya pastikan intention yang kita pilih adalah intention yang benar-benar, oh ini sudah mau pembelian. Bagaimana caranya tahu apakah intention itu pembelian atau tidak? Ya itu diperlukan pengetahuan pengetahuan bisnis dan pengetahuan behavior customer yang mumpuni. Sayangnya kita tidak bisa pakai satu formula yang firm gitu. Kalau misalnya di bisnis HP tadi kan bisa beli Samsung di mana itu toko Samsung terdekat, toko terus atau kalau enggak harga Samsung sekian itu bisa kayak gitu. Tapi pertanyaan di bisnis yang lain bisa nggak? Kalau misalnya kita jualannya adalah jualan yang lain gitu, jualan produk herbal ya, masa itu keyword yang dipakai kan enggak, pasti kan berbeda. Belum tentu orang pakai keywordnya keyword beli-beli gitu. Bisa aja keyword yang dipakai adalah keyword tentang penyakit yang berhubungan dengan obat herbal tersebut. Terus kalau misalnya kita beda lagi bisnisnya bisnis bisnis makanan gitu, bisnisnya jualan mungkin jualan keripik atau jualan jualan kacang, ya kan beda lagi ya keywordnya. Sehingga tidak ada silver bullet di sini ya, nggak ada satu formula yang kan, wah ini satu formula ini kalau keywordnya adalah pakai beli atau keywordnya pakai harga, maka itu akan otomatis intention orang-orang mau membeli. Tidak selalu. Tidak selalu. Tetap makanya ketika kita masang ads, audience behavior, kita harus tahu.
audience behavior sama customer behavior ya. Kira-kira mereka carinya apa dan mana yang keyword-keyword yang dicari itu memiliki potensi pembelian paling tinggi. Nah, kalau kita sudah tahu soal itu, berarti kita akan membahas tentang volume. Nah, kesalahan yang juga sering terjadi adalah ketika kita itu percaya gitu sama sebuah keyword dan percayanya berlebihan. Ini saya berkali-kali ketemu. Kali-kali ketemu gitu. Kita percaya kita punya satu keyword gitu ya. Kita bisnis bersih-bersih gitu misalnya. Terus kita punya satu keyword adalah orang itu akan mencari di Google adalah jasa bersih-bersih rumah gitu, jasa bersih-bersih kos. Kayak ini misalnya ya. Misalnya dia percaya banget sama keyword tersebut. Kita percaya banget sama keyword tersebut dan kita targetin lah itu. Ternyata volumenya dikit. Orang-orang tidak menggunakan keyword tersebut ternyata. Dan kita target apa jadinya? Ya nggak akan perform. Dan kalau misalnya yang percaya sama keyword itu banyak, dan itu semuanya pengiklan semua, terjadilah dumb competition saya nyebutnya. Dumb competition adalah competition bodoh yang kita adu tinggi bayar, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Kita competing sendiri tuh, bid-bidan atau tinggi, cost per kliknya bayar atau tinggi biar diprioritaskan sama Google kan. Tapi kan customer tidak pakai keyword tersebut, sehingga sedikit kalau volumenya. Malah keyword-keyword yang punya volume yang potensial nggak ditarget. Karena apa? Kita nggak percaya sama keyword tersebut, kita percaya sama keyword kita sendiri. Kita merasa kalau kita lebih pintar daripada customer. Terjadilah kasus kayak gitu, dumb competition yang bodoh, kayak gitu. Nah, jadi harus dilihat juga volumenya gimana. Nanti ada toolsnya kok. Jadi kita ada toolsnya dan kita bisa demo langsung di sini. Karena kalau volumenya itu volume terlalu sedikit, potensi customer juga sedikit. Kalau potensi customer sedikit, ya gimana caranya kita mau return, ya kan? Apalagi kalau ternyata competition banyak. Kalau competition banyak kan otomatis bidding. Jadi kalau kita lelang, kalau kompetitornya banyak, ya kita akan makin susah kan buat dapetin barang itu. Masalahnya adalah di Google Ads itu metodenya adalah metode lelang. Siapa yang bisa bayar paling tinggi, dia yang akan tayang ads-nya. Begitu. Nah, tapi kalau pool-nya gede, kalau audiensnya gede, kan kita bisa masuk ke audiens-audiens yang lain yang dia tidak terjangkau sama bidang kompetitor. Kayak contoh, misalnya kita kembali lagi ke pelelangan tadi. Kalau barang yang dilelang ada 100 barang, kita kan bisa masuk ke barang-barang yang lain yang mungkin kalau ada kompetitor lain atau pelelang atau bidder-bidder yang lain itu duitnya sudah habis duluan di barang-barang sebelumnya. Tapi beda kan kalau ternyata barang yang dilelang cuma 3, itu kan susah. Kayak gitu. Makanya kita harus cari posisi-posisi keyword-keyword yang dia potensialnya oke, volumenya oke, dan tentu saja yang ketiga nilai bidnya juga oke. Gitu. Karena kalau bid terlalu mahal, biaya iklannya jadi bengkak. Nanti kita akan lihat hitung-hitungannya. Kita akan coba membuat hitung-hitungan setelah kita selesai membahas fundamental ini. Ya, tapi ini yang perlu diingat dulu. Jadi sebelum kita masuk ke rumus-rumus, sebelum kita ngitung angka-angka, fundamentalnya kita harus kuat dulu. Fundamental 3 ini harus kuat dulu, sehingga angka yang kita buat nanti di perencanaan anggaran itu enggak ngawur gitu, atau yang penting ada landasan teorinya. Kenapa kok angkanya segitu? Kayak gitu. Nah, kita akan menggunakan tools namanya uh, kita pakai tools itu namanya Keyword Planner ya. Keyword Planner, yaitu semua semua tools yang di Google Ads, semua informasi keyword 3 ini itu semuanya bisa dilihat dari Keyword Planner. Semua data-datanya itu ada semua. Nah, kita akan langsung coba aja. Jadi kita akan coba membuat prediksi budget dengan menggunakan Google Keyword Planner. Bagaimana cara masuk ke Google Keyword Planner? Tinggal tulis saja di sini sebenarnya Google Keyword Planner, tulis saja di sini, nanti akan muncul. Tinggal kita klik aja, dan kita klik buka Keyword Planner. Nanti kita akan bisa langsung masuk ke sini. Nah, kalau belum ada Google Ads account, tinggal bikin aja. Nanti akan kalau misalnya belum ada Google Ads account sama sekali, itu akan diarahkan gitu, diinformasikan untuk membuat Google Ads account. Nanti tinggal bikin aja, tenang, tidak akan di-charge biaya di situ. Syaratnya apa untuk membuat Google Ads account? Cukup akun Gmail aja. Saya yakin semuanya sudah pada punya ya, karena minimum pasti punya HP Android. Tapi Android kan pasti pakai Gmail. Jadi saya yakin pasti sudah pada punya nih Gmail. Nggak mungkin ada yang nggak punya di sini. Tinggal kalau sudah, kita masuk ke akun Google Ads saja. Saya mau pakai akun Google Ads yang mana ya?
Yang ini aja deh. Nah, nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke antarmukanya Google Ads. Google Ads. Kita akan masuk ke antarmuka ini, tinggal kita masuk ke Discover New Keywords, dan kita masukin keywordnya apa. Misalnya tadi soal jasa bersih-bersih ya, kita bisa cari tahu aja jasa bersih-bersih. Oh, di sini. Ada kah? Nggak ada di sini kan, 0 sampai 10. Berarti keywordnya bukan ini yang dipakai. Makanya tadi saya bilang, hati-hati dalam kalau kita percaya sama sebuah keyword gitu. Nah, kalau kita terlalu percaya sama keyword, habis itu kita merasa lebih pintar daripada audiens, kita merasa lebih pintar daripada customer, inilah yang akan terjadi. Kita punya bisnis bersih-bersih, terus habis itu bikinnya, kita merasa, oh orang-orang bakal nge-search keyword ini nih. Dan ternyata nggak cuma kita yang berpikiran. Orang-orang lain juga berpikir hal yang sama gitu. Mereka semuanya tembak keyword ini. Padahal kita lihat di sini, average monthly search atau rata-rata volume pencarian bulanan ya, cuma 10. Nah, mau gimana? Pasti akan mahal nih nantinya. Sehingga kita harus cari keyword yang lain mungkin. Apa mungkin winning service. Nah, dari sini kita bisa melihat nih keyword-keywordnya. Terus kita urutkan dari yang mau research-nya tertinggi. Nah, dari sini kita bisa lihat ada banyak jenis keyword, ada banyak keyword-keyword yang bisa kita pakai, ya kan? Dan dari sini kita bisa lihat apakah keywordnya itu sesuai dengan apa yang dengan bisnis kita atau enggak. Kita juga ini juga nyambung ya Mas Ian. Kita nggak boleh terlalu percaya diri sama keyword. Ini kita punya cleaning service. Pertanyaannya adalah apakah keyword cleaning service ini adalah orang-orang yang benar mencari jasa cleaning service atau kita lihat di bawahnya nih, keyword-keyword yang relevan di bawahnya isinya orang-orang yang mencari kerja cleaning service. Nah, jadi kita harus tes nih kalau kayak gini. Kita coba lihat aja hasilnya apa. Oh, hasilnya ternyata masih ada banyak jasa cleaning service nih, jasa cleaning service terus ini berarti ini boleh kita pakai sebenarnya. Keywordnya boleh kita pakai dan kita bisa lihat di detailnya competition nggak banyak, cuma 9. Ya kan, ini indeks competition itu ada angka 1 sampai 100, di mana 1 itu yang paling yang paling tidak yang paling tidak yang paling tidak ketat kompetisinya. Kalau 1 itu yang tidak ketat kompetisinya, kalau 100 itu yang paling ketat, paling ngawur. Itu yang paling banyak biddernya. Oke, berarti ini kita bisa pakai nih satu keyword. Maka kan pertanyaan berikutnya adalah harus pakai banyak-banyak. Keywordnya harus berapa banyak? Kalau saya sih jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak keyword itu. Karena ya behavior orang kan nggak mungkin dia pakai keyword yang aneh-aneh gitu. Kecenderungan keywordnya adalah sama. Dan Google itu bisa membaca satu keywordnya bisa diperluas sampai sejauh mana. Yang penting kita jelas gitu goalnya apa. Kita jelas goalnya apa. Misalnya untuk WA tadi, ya kita jelas goalnya adalah untuk mengklik WA, sehingga nanti Google akan mencari orang yang menggunakan keyword ini dan turunannya yang dia punya kecenderungan untuk ngeklik WA. Toh di sini juga kita punya search itu 10 sampai 100K kok, 10.000 sampai 100.000 dengan budget kita, misalnya budget UMKM kan biasanya kan nggak gede-gede amat ya, 50.000 paling per hari atau mungkin mentok-mentok di 100-150 per hari. Itu nggak mungkin bisa cover search sebanyak ini loh. Jadi ya tidak perlu bernafsu gitu untuk mau mentarget semua keyword. Karena tidak mungkin cukup juga duitnya buat cover. Kita target keyword yang bisa yang paling efektif aja gitu. Nah, dari sini kita dapat data-data juga. Dari sini kita dapat source-nya berapa, kita dapat juga bid-nya berapa, bid low-nya yang terekam lowest-nya berapa, dan bid yang highest-nya berapa. Kita bisa bikin budgeting dari sini. Ya kan? Kita bisa bikin budgeting, kita bikin budgeting dari Google Sheet aja. Ini sekaligus menjawab menjawab pertanyaan tentang Mas, ini budget paling efektif itu berapa? Nah, budget paling efektif itu kita kalau mau menjawab efektif atau tidak, maka harus ada perbandingannya ya kan. Efektifnya sama siapa nih dibandingkan dengan siapa. Nah, dengan siapanya ini bisa bisa kita dapat dari berbagai macam source.
Source pertama adalah prediksi kita sendiri, ya kan? Kita bisa membuat prediksi sendiri, di mana datanya itu data-data angka yang kita masukkan di prediksi kita berasal dari pengalaman kita sebelumnya, pengalaman AS kita sebelumnya. Terus gimana Mas? Kalau misalnya kita tidak punya pengalaman AS nih, ya berarti harus cari pengalaman ya tuh, ya kan? Kalau kita tidak punya pengalaman AS, solusinya gimana? Ya cari pengalaman. Sama kayak kita tidak punya pengalaman kerja, solusinya apa ya? Kerja, cari kerja. Nggak ada lagi solusi yang lain. Ya kan? Jadi kita harus cari pengalaman ke ads, yaitu dengan cara apa? Ya udah kita tayangin ads-nya, tapi dengan budget yang kecil gitu. Saya budget kita, bisa alokasi budget bulanan kita ada di angka 2 juta gitu per bulan. Ya, kita ambil mungkin 500.000 atau kita ambil 300.000 untuk mencari tahu datanya berapa. Bisa nggak Mas kalau ngambil dari orang lain? Bisa, tapi ya dengan catatan harus sama industrinya. Industrinya harus sama dan keyword-nya harus sama. Pertanyaannya ada atau enggak source data kayak gitu? Kalau tidak ada, berarti jangan dipakai, karena bisa jadi apa bias nanti. Datanya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gitu. Nah, terus gimana sekarang? Kita akan mulai dari apa? Biasanya kalau kita mulai menghitung anggaran ads, kita itu mulai dari yang namanya goal-nya apa dulu. Goal-nya apa dan jumlahnya berapa. Misalnya tadi goal-nya adalah WhatsApp Click ya. Jumlahnya berapa sekarang? Kita mau tiap bulan dapat berapa? Jadi budgetnya kita akan susun monthly ya. Kita akan susun berdasarkan tiap bulan. Begitu. Misalnya setiap bulan, oh kita butuh sekitar 60 kontak mas. Kita butuh sekitar 60 leads gitu. 60 orang yang kontak ke bisnis kita. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kita bisa tentukan apalagi biaya akuisisi sebenarnya. Biaya akuisisinya berapa? Biaya akuisisi dari setiap leads yang bisa kita alokasikan itu berapa? Biaya akuisisi bisa dihitung dari sebenarnya dari perhitungan pricing kita kan, perhitungan harga kita. Misalnya kita punya harga harga produk, harganya tuh 100.000 per barang ya kan. Nah, dari 100.000 itu kita untung berapa? Nah, kita ngomong misalnya ekstrim gitu ya, yang kayak immerse di Facebook gitu, atau kayak internet marketer yang jualan jualan produknya gila-gila itu di Facebook yang saya miliaran, itu biasanya mereka jual 100.000, harga aslinya cuma 6.000 doang. Atau tadi dia bisa dapat supplier dari mana? Dia harganya 6.000 dan dia berarti kan biaya akuisisinya itu kan bisa dihitung dari harga harga modal sama harga jual ya kan. Terus habis itu selisihnya berapa? Misalnya kalau kayak immerse Facebook, harga modal itu paling cuma 7.000, tapi dia jualnya bisa sampai 90.000. Nah, semakin tinggi marginnya, semakin tinggi selisihnya, maka kan semakin besar biaya alokasi, biaya akuisisi yang bisa kasih. Ini kan berarti potensial maksimum biaya akuisisi yang tidak menggerogoti modal kita adalah 23.000 kan. Jadi kalau kita dapat setiap purchase-nya itu, kita misalnya kita spend 83.000, kita dapat satu purchase, itu kita BEP statusnya. Kayak gitu. Dan statusnya adalah break even karena 83.000 biaya marketing ditambah 7.000 modal sama dengan 90.000 hasilnya. Ini 63.000 ditambah 7.000 jadi 90.000. Jadi ya kita tidak untung, ya tidak rugi. Ini mungkin saya ganti jadi PAC ya biar lebih mudah. Begitu. Nah, ini kalau marginnya gede, gimana sekarang kalau marginnya kecil gitu kan? Kita marginnya gede nih 7.190. Mungkin kita marginnya masuk akal lah ya. Ini margin gila sih ini. Biasanya Mas Facebook itu dia mampu untuk cari produk yang harganya modal 7.000 terus dia bisa jual di 90.000 gitu di marketnya. Nah, mungkin kita akan bikin yang lebih masuk akal gitu. Misalnya kita harga belinya 30.000 gitu. Terus kita bisa jualnya di angka 60. Nah, berarti maksimum biaya akuisisi yang harus kita dapatkan ke 30 ini. Begitu. Nah, tapi kan kita nggak mungkin ngepres ke 30.000 dong. Kalau kita ngepres ke 30.000 bisa rugi kita. Kita nggak dapat apa-apa, soalnya kita jual kerja bakti nih. Kalau kita maksimum 30.000. Nah, berarti harus lebih rendah dari ini. Berapa mungkin biaya akuisisi yang mungkin yang bisa? Ya gitu. Atau misalnya jasa. Jasa misalnya ngecharge jasa satu klien berapa gitu. Ngecharge jasa satu klien mungkin 3 juta gitu. Ya kan? 3 juta kayak kemahalan ya. Ketinggian. Ini nggak UMKM nanti jadinya. Mungkin jasa jasa bersih-bersih nanti gitu, sekali bersih-bersih mungkin kita charge kita 175.000 gitulah. Ya kan? Harga ini 175.000 sorry kita charge-nya. Terus
Modalnya berapa? Modalnya kayak transport, terus habis itu biaya layanan, segala macam, bla 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 bla, mungkin sekitar 100 ribuan gitu. Ini bisnis yang kurang begitu menarik sih sebenarnya ya. Marginnya di 75 ribu, berarti biaya akuisisi maksimalnya segini. Biaya akuisisi itu bukan hanya leads ya. Ini kan 60 ini hanya leads tadi. 60 ini cuma leads doang, bukan close. Ini 72 ribu adalah biaya close loh. Gitu. Nah, kira-kira dari dari leads ke close itu berapa persen? Misalnya dari 60 leads ini kita biasa 10%-nya close, jadi 6 yang close. Ya ini harus dikali 6. Ini harus dibagi 6, sorry. Begitu. Kalau jasa memang penghitungannya akan lebih kompleks daripada produk. Dan kalau misalnya kita optimasi iklannya tidak langsung membeli, kita hanya leads, mendapatkan konteks, nah ya itu kita nggak bisa langsung hitung benar-benar biaya biaya akuisisi berapa harus langsung dikali langsung bisa ngitung biaya akuisisinya berapa, itu nggak bisa kayak gitu karena ada flow kan, ada funnel selanjutnya yang ngapain ya gitu. Tapi mungkin untuk mempermudah kita belajar hari ini, kita mungkin agak oversimplify di sini, agak oversimplify. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi kalau misalnya teman-teman mau tanya di Q&A. Kita anggap di sini 60 adalah pembelian langsung ya. Jadi ini bukan leads, ini pembelian langsung, benar-benar yang deal. Jadi biaya biaya akuisisinya adalah maksimumnya. Kita mungkin akan pakai yang paling make sense ya, yang paling angkanya make sense mungkin yang ini, kita akan pakai yang ini. Jadi ada 75 ribu ini maksimumnya. Tapi kita tidak mau maksimum, kita hanya alokasikan 50% aja untuk biaya marketing. Kita hanya akuisisi 50%, sehingga kita kalikan dengan 50%. Ini berarti total biaya akuisisi yang bisa kita alokasikan adalah 37.500 untuk biaya akuisisinya. Sehingga total budget yang bisa kita pakai, itu adalah 2.250.000. Ini adalah hitungan kita nih. Ini hitungan paling gampang, hitungan anggaran yang paling mudah. Apakah ada yang lebih kompleks lagi? Ada metode yang lebih kompleks lagi. Tapi ini yang paling gampang. Mungkin kalau ini paling friendly buat first timer gitu, first timer dalam melakukan ads. Berarti nanti efektifnya gimana? Untuk menilai efektif atau tidaknya, kita bisa melihat dari biaya akuisisinya berapa. Kalau biaya akuisisinya lebih tinggi dari 30.500, berarti tidak efektif. Kurang efektif. Berarti kurang efektif. Kalau dia bisa sama atau bahkan lebih rendah, berarti efektif di situ. Kenapa kalau lebih rendah itu efektif, biaya akuisisi lebih rendah? Kalau dia biaya akuisisinya 30.000 misalnya, bisa lebih rendah berarti kan? Dia bisa 30.000 misalnya. Sorry, ini kok dia tidak mau. Dia bisa di 30.000. Berarti kan kita dapat goalnya lebih banyak. Kenapa? Karena kan dia lebih rendah. Maka kita dapat goalnya 75. Lebih banyak, lebih efektif berarti. Dan omset yang kita dapatkan kan lebih banyak. Sehingga returnnya lebih besar. Begitu. Berarti ini berapa? Kalau kita mau lanjut yang lebih ekspor lagi misalnya, yang lebih dalam lagi hitungannya. Kita bisa tambahkan metrik namanya return on investment. Return on investment kan. Return on investment dihitung dari mana? Sebelum bisa ngitung return on investment, sorry ini kita harus tahu total omset. Betul, kita harus tahu total omset dulu. Total omsetnya berapa nih? Kan kita sudah tahu total omsetnya adalah 60 dikali harga jual. Ini total omsetnya. Potensial omset yang kita dapatkan adalah 10 juta. 10.500.000. Kalau kita bisa omset lebih dari 10.500.000, berarti efektif ads kita. Dengan catatan spendnya segini ya. Kalau spendnya lebih gede, ya berarti nggak efektif itu. Less efektif berarti. Kalau omsetnya 10.500 nih berarti. Nah, kita bisa ngitung ROI, tapi sebelum kita ngitung ROI, berarti harus dihitung dulu expense-nya berapa, ya kan? Expense-nya kita bisa menghitung budget ads, ya kan? Budget ads dikurangin sama harga operasional nih, biaya operasional, harga modal dikali total goal. Berarti ini ditambah ini ditambah goal total pembelian dikali harga modal ya kan. Jadi kita bisa tahu total expense kita adalah 82.50.
Dan di sini kita bisa menghitung profit, ya kan. Profitnya berapa? Tinggal kita kurangi total offset, dikurangi expense. Jadi profit kita adalah di situ sekitar 22.50, ya kan? Kita cek lagi apakah benar atau tidak hitungannya. Jadi ini adalah total budget ads kita. Ini omset kita dapat segini potensialnya 10.500.000 dari mana? Dari total pembelian 60 total transaksi dikalikan dengan harga jual 60 kali 175 kita dapat total di 10.500.000. Nah, lalu ada expense. Expense itu adalah ya biaya marketing, terus biaya operasional, kan biaya itu masuk expense semua. Begitu. Dia kalau di perhitungan ini bisa dihitung dengan total budget ditambah dari modal, ditambah dari operasional. Gitu. Nah, nanti kita bisa tahu apakah nilainya positif atau negatif. Kalau nilainya positif, maka profit. Kalau nilai negatif, maka kita loss. Dan kita rugi. Kalau rugi, maka ROI-nya pasti minus. Nah, kalau di sini kita bisa hitung nih, total ROI-nya berapa. Total ROI itu bisa kita hitung dari perbandingan perbandingan antara profit dengan total expense ya. Total profit dengan total expense berapa. Jadi ini ya bisa kita bagi ke total expense. Maka kita ROI-nya adalah sekitar 27%. Oke. Kita cuan di 27%. Nah, gimana kalau ternyata lebih efektif? Kalau ternyata lebih efektif, kita bisa sorry. Kalau efektif, maka ROI-nya akan lebih tinggi. Ini total goal kali harga jual. Lalu kita akan menghitung expense-nya berapa. Expense-nya kan sama ya. Expense-nya sama, total budget ditambah total iklan. Ditambah total modal, sorry. Jadi kita expense-nya segini, kita bisa tahu profitnya berapa, dan ROI-nya berapa. ROI lebih positif kan? 34% kita untungnya. Itu. Nah, jadi kurang lebih begini cara menghitung anggarannya. Dan tentu saja anggaran ini akan sifatnya tentatif ya, sifatnya tidak mengikat, sifatnya tidak pasti. Karena akan tergantung pada keadaan market nantinya. Tapi angka ini bisa kita pakai sebagai dasar kita ngiklan. Apakah iklan kita itu efektif atau enggak? Makanya sebelum melakukan penghitungan efektif atau tidak, ya kita harus tahu dulu anggarannya sekian, sekian, sekian. Gitu. Goalnya sekian, sekian, sekian targetnya. Nah, tadi kan kita membahas ya, kalau di Google Ads itu ada yang namanya CPC. Nah, kita harus tahu juga nih, apakah sebenarnya, ini kita akan deep down, masuk ke dalam lagi ya, deep down ke dalam budgeting, apakah biaya akuisisi 37.500 sampai 30.000 ini, itu make sense atau enggak? Kita nggak bisa tuh bikin perencanaan seenak jidat gitu. Kenapa kok nggak bisa? Kalau gitu kita hitungan, kita tulis saja biaya akuisisi 1 perak. Ya kan? Kita hitung aja biaya akuisisi Rp1, maka akan sangat-sangat efektif sekali, super efektif gitu. Tapi pertanyaannya, angka-angka yang dimasukin ini realistis atau enggak? Maka kita bisa validasi gitu. Kita bisa validasi melalui apa? Melalui informasi harga keyword tadi. Di sini kita bisa lihat kalau harga keyword adalah 1.900 dan 8.800. Kita bisa perpanjang lagi di sini. Min bid dan max bid. Max bidnya di sini, minimum bidding di sini adalah 1.987 dan max bidnya di sini adalah 8.856. Ini adalah bidding keyword-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah kita mendapatkan biaya akuisisi sebesar 2 ini? Kita mau biaya akuisisinya adalah 37.500 dan kalau 30.000 kan. Bisakah kita mendapatkan ini? Nah, akuisisi itu kan dihitung dari konversinya berapa. Jadi dari 60 itu,
60 sama 75 goal ini, kita bisa dapetin dari berapa klik, dari berapa traffic. Yang ada di situ ada yang namanya conversion rate nantinya. Nah, conversion rate ini ya angkanya harus dari testing nih. Kita nggak bisa dapat dari mana-mana, dari sumber-sumber yang lain. Harus dari pengalaman kita sendiri. Karena setiap produk, setiap brand, setiap keyword, itu akan memiliki conversion rate yang berbeda-beda. Dan apa, kita bisa bilang variabelnya cukup banyak. Nah, karena variabelnya cukup banyak, kita harus validasi sendiri gitu. Kita harus masang iklan sendiri. Kita harus coba masang iklan sendiri. Kita mungkin untuk kemudahan pengajaran, kita kan menghitung conversion rate 10% deh. Sama, conversion rate 10%. Data dari mana, Mas Dwi? Ya, untuk saat ini kita datanya mengarah dulu ya. Conversion rate bisa macam bisa beda-beda nih. Ada bisnis yang conversion rate-nya di angka 10%, 12%, tapi ada juga yang saking kompleksnya itu bisnis, conversion rate itu cuma 1 koma gitu, 1,1, 0,9 kayak gitu. Ini saya disclaimer lagi, ini untuk kemudahan pengajaran aja. Dari sini kita bisa mendapatkan total clicks dong. Nanti kan sudah jelas ya. Kalau goal itu 60 itu mau dari berapa traffic, dari berapa klik. Kalau 10% berarti kita bisa terjemahkan dari setiap 10 klik, satu transaksi. Begitu. Kalau misalnya 10% itu artinya begitu. Artinya kalau 10% berarti ya dari 10 klik berarti satu kali transaksi. Sehingga kita bisa 60 dibagi 10%. Jadi 600 klik. Kalau di sini berarti 750 klik. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung CPC-nya berapa. Bisa dihitung kah? Bisa dong. Kan kita ada total budget di sini. Dan kita ada total klik. Tinggal dibagi aja. 22.250 dibagi 600. Kita dapat CPC 3.750 berarti. Kalau untuk yang 3.500. Kalau yang 30.000 ya posisinya berarti harus 3.000. Nah, kita lihat di sini bitnya itu antara range 1988 sampai 856. Berarti karena angka 2 ini masih ada di tengah-tengah sini, masih ada di range sini, kita bisa ngejar ini. Kita bisa mengejar performance ini. Kita bisa mengejar mendapatkan ROI 34% sama 20 atau 27%. Tinggal blocker kita terbesar adalah bagaimana caranya mendapatkan conversion rate 10%. Gitu. Ratus klik jelas sangat-sangat kecil dibandingkan dengan size yang 10.000 sampai 600 sampai 100.000, ya kan? Anggaplah yang paling rendah deh 10.000. Untuk kita bisa dapat 600 klik kan berapa persen itu? Cuma 6% doang, 6% share doang. Kecil banget. Jadi ini potensinya ada. Selama kita bisa mendapatkan conversion rate 10%. Berarti yang harus kita take note, sangat take note adalah ininya, conversion rate-nya. Yang harus kita pantau terus. Setiap hari, atau mungkin setiap minggu ya kita pantau. Apakah conversion rate-nya benar 100%, sebenarnya bisa 10% atau enggak. Karena kalau conversion rate-nya dia lebih rendah, misalnya conversion rate-nya saya ganti jadi 5%, maka ini akan dapat total klik 1.200 dengan CPC 1975 itu akan nggak bisa, kenapa? Karena 1875 sudah di luar range 2 ini. Begitu. Atau misalnya conversion rate kita ganti jadi 1 koma gitu. Itu akan lebih berat lagi karena CPC harus 500 perak, 563 perak, nggak mungkin. Sudah nggak bisa karena bitsnya segini range-nya. Itu conversion rate harus tinggi. Harus di 10% ya. Kalau mau plan kita jadi make sense. Tinggal gimana caranya kita kejar conversion rate 10%. Gitu. Nah, itu adalah tentang dunia budgeting ya. Jadi cara budgeting seperti itu sebenarnya dalam dunia ads itu. Bukan kita nggak bisa langsung random asal-asalan menyebutkan angka ya. Nggak bisa, oh saya pengennya CPC 500 perak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Harus dihitung. Harus benar-benar dihitung. Terus habis dan saya juga beberapa kali ketemu case gitu. Oh saya mau CPC-nya 500. Ya ini mungkin ini ini tambahan ya ini. Saya mau CPC-nya itu 500. Terus habis itu saya mau conversion rate-nya 12%. Tapi
CPA-nya saya mau biaya akuisisinya adalah saya mau biaya akuisisinya 2.500. Emangnya nyambung ini angka ini? Ya, emang angka ini nyambung. Kalau kalau CPC 500 dan conversion rate 12% kan berarti setiap 12 orang, sorry, setiap 12 orang berarti kan kalau 12% itu ya setiap 100 klik terjadi 12 konversi kan. Emangnya biaya akuisisinya jadi 2.500. Ini kalau kita lihat sekilas saja, ini berarti butuh 20%. Ini kan berarti seperlimanya ya, seperlimanya. Ya, 20% harusnya conversion rate-nya. Ini nggak nyambung, ini angka yang di random doang. Ini kalau kita hitung pakai detail ini nggak akan ketemu angkanya. Sedangkan angka-angka metrik di ads itu saling nyambung. Nggak ada yang berdiri sendiri. Kita nggak bisa tuh, kita random ngejar CPC, CPC kita ngejar di murah, semurah-murah ini CPC kita 1.800 gitu. Misalnya, lalu dengan conversion rate tetap 10%. Ya, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu, hitungannya harus nyambung. Gitu. Jadi kalau mau kita coba lihat ya akan ketahuan nanti masuk atau enggak conversion rate 12%. Kalau mau kita hitung lebih tentuan, ini waktunya nggak cukup takutnya. Begitu. Itu tentang budgeting. Nah, ada satu bagian juga, ketika kita mau mulai ads, ada satu hal yang perlu kita perhatikan banget, yaitu learning phase. Karena setiap campaign, setiap iklan yang kita tayangkan, pasti akan melalui learning phase terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya Google itu bukan Tuhan ya. Google bukan Tuhan, dia itu mesin. Jadi dia harus sampling, terus melakukan eksperimen, terus melakukan testing terlebih dahulu untuk tahu berapa tipikal performance-nya. Dia akan sampling audiens, akan mencari tahu bagaimana nih perilakunya, dia analisa perilaku audiens, kira-kira kayak gimana, yang mencari keyword seperti apa, harus di auction yang kayak gimana, yang harus diprioritaskan, dan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hasil terbaik. Dia akan melakukan analisa-analisa tersebut. Tapi, umumnya kalau campaign kita memiliki goal dan audiens yang sama, maka hasil learning phase itu nggak jauh beda. Umumnya sih begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya satu campaign nih, kita tadi jasa bersih-bersih, audiensnya kan tentang cleaning service tadi, terus goal-nya adalah untuk WA. Nah, biasanya kalau misalnya kita bikin lagi campaign yang baru dengan goal dan audiens yang sama, hasilnya nggak akan beda jauh. Karena ya kurang lebih kan sama, dan Google juga bisa menggunakan data dari campaign sebelumnya untuk sebagai dasar pembelajaran untuk data campaign yang baru, meskipun ya itu sebagai data observasi, karena Google akan melakukan semua campaign baru itu ya dari nol. Mereka nggak bisa memprediksi gitu hasilnya tanpa melalui fase learning. Nah, fase learning ini berapa lama yang biasanya menjadi pertanyaan. Google ini jelek banget ya, jeleknya Google itu di sini. Dia tidak transparan terhadap learning. Tapi saya biasanya pakai definisi dari tools-tools lain, karena algoritmnya ads itu sama-sama aja kalau saya lihat ya. Stylenya mereka itu sama-sama aja. Sehingga saya akan pakai pengertian yang punya Facebook. Learning phase itu biasa dilewati setelah berhasil mendapatkan jumlah konversi atau jumlah goal tertentu. Misal 50 goal. Atau misalnya setelah melewati masa-masa tertentu, setelah melewati beberapa hari. Makanya kita mungkin pernah ketemu digital marketer yang bilang, oh kalau ads kita nggak bisa langsung lihat hasilnya. Ya memang, karena hasilnya itu fluktuatif. Kita nggak bisa, oh kita pasang hari ini, terus kita lihat hasil hari ini ternyata hasilnya bagus. Tidak ada jaminan besoknya akan bagus loh. Karena apa? Itu masih sampling, itu masih pembelajaran, masih learning. Belum tentu hasilnya bagus lagi. Hasilnya kan sangat fluktuatif banget. Karena mereka masih mencoba experimenting begitu. Sampai melewati waktu tertentu, misalnya 7 hari. Ketika dia 7 hari, kita baru bisa ngomong, oh ini hasilnya konsistennya di sini. Apakah bisa kita improve atau apakah kita bisa improve atau tidak? Ya, tergantung. Kita mana yang variabel yang mau dirubah. Nah, lalu budget berapa aja yang harus dilakukan supaya kita itu bisa lolos learning. Biasanya, karena jumlah 50 goal, terus setelah melewati 7-14 hari, berarti kita bisa ngitung dengan data biaya akuisisi atau data CPA atau data cost per acquisition, kemudian dikali 50 dan dibagi 7. Contohnya gimana? Ada di slide selanjutnya. Misalnya biaya akuisisinya di 100.000 per transaksi. Begitu. Lalu budget minimum yang bisa kita alokasikan agar bisa lewat learning adalah 100.000 dikali 50, lalu dibagi 7. Jadi 215.000 per hari. Kalau budgetnya kurang dari segini,
learning-nya nggak akan lolos gitu, learning-nya akan separuh. Tapi tidak semua campaign harus lulus nilai sempurna ya kan, sama kayak kita kita sekolah lulusnya juga nggak ada nilai sempurna kan. Ini untuk mendapatkan nilai sempurna gitu harus gini. Tapi kan kita tidak ada tuntutan sebenarnya untuk mendapatkan nilai sempurna. Jadi ya nggak ada masalah meskipun kampanyenya tidak lulus learning, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena bukan nggak ada masalah ya, nggak kita tetap bisa perform gitu maksudnya. Kita akan tetap bisa perform meskipun ya nanti akan butuh waktu lebih panjang gitu atau akan butuh oprekan atau butuh optimasi yang lebih banyak gitu daripada campaign yang bisa lulus learning. Bukan berarti doom, oh nggak bisa lulus learning maka bubar semuanya ads, nggak bisa, kita nggak bisa pakai ads lagi, nggak begitu. Makanya kalau ada status limited, status terbatas, itu tidak perlu overthinking sama status-status kayak gitu. Selama kita tahu apa yang kita kerjain. Selama kita tahu berapa angka yang harus kita kejar. Selama angka yang masih masuk, ya kenapa kita harus pusing. Angka biaya akuisisinya masih masuk, angka omsetnya masih masuk, ya kenapa kita harus overthinking atau kita harus stres gitu. Ya udah biarin aja. Toh angka biaya akuisisinya masih oke kok. Omset yang didapat, returnnya masih oke, kenapa kita harus pusing-pusing kayak gitu. Nah, setelah kita bisa budgeting, setelah kita bisa tahu kelebihan Google Ads gimana, cara kerjanya kayak gimana, lalu budgetingnya seperti apa. Kita akan membahas bagaimana mengukur apakah iklan ini sukses atau enggak, iklan ini bagus atau enggak. Metrik penting di Google Ads itu biasanya sering saya pakai cuma 5 ini ya. Ada CPC, lalu click-through rate, conversion rate, cost per acquisition atau biaya akuisisi, dan return on ad spend atau ROAS. Ada 5 metrik ini yang biasa saya pakai untuk mengukur kesuksesan di Google Ads. Tapi apakah 5-5-nya ini dipakai? Oh ya, jelas tidak. Karena kita akan urut dari atas ke bawah gitu. Kita akan urutkan berdasarkan prioritasnya. Return on ad spend itu mungkin hampir sama kayak ROI ya modelnya. Hampir sama kayak ROI. Tapi dia lebih ke ngukur, misalnya kalau ROI itu kan tadi sudah kita buang ya expense-nya, kita sudah buang semua expense. Kalau ROAS, kalau kita mau ngitung ROAS, ROAS itu sesimpel total omset dibagi sama total budget. Udah, ini kalau ROAS. ROAS itu biasa bentuknya ini, dia nggak persenan, beda dengan ROI ya. Kalau ROI kan dia persen. Kalau ROAS itu biasa angka gini 4,67, 5,8. Maksudnya apa angka ini? Ini berarti expense kita itu berhasil mengenerate 4,6 kali return dari 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 budget budget ads kita. Budget ads kita berhasil generate 4,6 kali value. Kalau di yang sebelahnya itu berhasil generate 5,83, sehingga lebih bagus kalau itu lebih tinggi. Semakin tinggi semakin bagus. Dan 5,83 berarti 5 kali lipat. Kita berhasil lipat itu. Budget ads kita berhasil lipat jadi 5,83 kali. Itu ROAS. Nah, ROAS kan dia paling paling dekat sama ROI ya, karena kalau ROI kan berarti expense sudah dikurangin gitu expense-nya, sehingga bisa tahu jumlah benar-benar net gitu, net return dari investment yang kita keluarin itu berapa. Tapi kalau yang biasa kita yang biasa kita bisa kita pakai di dashboard ads itu ROI saja, karena Google kan nggak bisa tahu biaya operasionalmu berapa, Google nggak bisa tahu biaya modelmu berapa, makanya bisa ditampilkan hanya ROAS aja, nggak bisa ditampilkan sampai ROI, karena memang Google nggak punya data biaya operasionalmu berapa, data biaya marketingmu selain Google Ads berapa, data biaya kulaanmu berapa, itu dia nggak tahu. Makanya kita pakai metriknya ROAS atau ROAS. Nah, di ROAS ini adalah paling paling tinggi gitu, yang paling tinggi yang harus kita note paling paling utama. Kalau kita bisa memberikan value ya ke Google Ads, kita bisa kirim value itu ke Google Ads. Lalu setelah ROAS kita bisa melihat CPA atau cost per acquisition. Jadi kalau ROAS jelek, kita bisa melihat di CPA dulu. Tapi kalau ROAS bagus, sudah di atas prediksi kita, sudah di atas goal kita, di atas target kita, maka data di bawahnya nggak usah kita urusin. Karena itu berarti sudah itu bagus ads-nya. Mau CPC-nya lebih mahal, atau mungkin CPA-nya kemahalan, biaya akuisisinya ketinggian, tapi kalau ROAS sudah oke, ya berarti oke. Begitu. Tapi gimana kalau kita tidak bisa, misalnya kita tidak punya ROAS ya, jadi kita coret ROAS, oh kita nggak punya Mas, kita nggak bisa kirim value soalnya, jadi kita nggak ada tuh ROAS. Ya udah, berarti kita lihat dari CPA ke bawah.
Kalau CPA-nya bagus, ya udah bawahnya ini nggak usah dilihat. CPA-nya sudah oke, ya bawahnya ini nggak perlu diurusin. Karena buat apa? Nah, lain kalau misalnya CPA-nya jelek. Kalau CPA-nya jelek, baru kita melihat bawahnya. Sama kayak tadi, ROAS-nya kalau jelek, misalnya, oh ROAS-nya jelek, kita kita targetkan 4,6, tapi kita cuma dapetnya 2,1 atau bahkan 0, kita bisa lihat bawahnya mana. Kita lihat langsung ke CPA, CPA-nya kemahalan nggak? CPA-nya kemahalan, kita bisa lihat conversion rate-nya. Mungkin conversion rate rendah, tapi ternyata conversion rate-nya oke sudah. Nah, conversion rate-nya sudah oke nih. Berarti kita bisa lihat ke yang lain, ke metrik yang lain. Kan kalau di cost per acquisition tadi kan kita ngurusin conversion rate sama CPC ya. Kita mungkin bisa cek CPC apakah kemahalan atau enggak. CPC ternyata kemahalan itu terlalu tinggi. Sehingga conversion rate harus lebih tinggi lagi untuk bisa ngejar CPA yang kita mau. Kayak gitu. Jadi gini, framework-nya ya. Apa mungkin kalimat yang harus diingat, kalau yang paling atas sudah bagus, yang di atas sudah bagus, yang di bawah tidak perlu dilihat. Kalau yang di atas sudah bagus, itu sudah bagus, ya ini tidak usah dilihat. Tapi kalau misalnya kita tidak punya data ROAS, cuma cari CPA, CPA-nya bagus, ya udah bawahnya ini tidak usah dilihat. Saya aja. Kenapa? Karena ini tidak penting juga. CPA-nya harus sudah sesuai biaya akuisisinya. Kenapa kita harus pusing-pusing sama yang lain gitu. Tapi kalau mau identify opportunity mungkin boleh, boleh. Kalau misalnya mau identify opportunity mas, kita mau coba apakah CPA-nya bisa lebih murah atau enggak, mau eksperimen nih, ya boleh lihat. Mungkin bawahnya mana yang bisa ditingkatkan, mungkin click to rate-nya bisa ditingkatkan, atau CPC-nya bisa ditingkatkan, kayak gitu. CPC bisa dibuat murah. Tapi biasanya ya, kalau misalnya kita mau bikin murah CPC, conversion rate akan turun tuh, sehingga CPA-nya tidak jaminan jadi lebih murah. Gitu. Nah, misalnya yang simpel nih, kita melihat ada peningkatan CPC yang signifikan gitu, karena ada kompetitor pada masuk nih di Ramadan, tuh bisa kayak gitu. Ramadan atau paling dekatnya akhir tahun bakal kayak gini. Pasti. Kenapa? Karena akhir tahun itu kan seasonal event ya, seasonal event yang hanya terjadi setiap tahun sekali, sama seperti Ramadan, hanya setahun sekali. Itu para bisnis pasti akan berusaha dapetin attention orang. Kenapa? Karena itu juga momen di mana orang itu keluarin duit ya kan. Kalau Ramadan ya bisa di fashion, terus habis itu di F&B kayak gitu. F&B ya biasanya kita punya punya ketupat gitu kan, kita punya bikin ketupat, kita beli untuk menjamu orang yang silaturahmi ke rumah kita, atau mungkin di bisnis bisnis mobil juga tuh meningkat. Kenapa? Karena orang-orang yang merantau mau menunjukkan kesuksesannya ketika pulang kampung. Di bisnis travel juga, kenapa? Karena orang-orang pada liburan pulang kampung kan, balik pulang kampung harga-harga tiket akan meningkat, gitu, harga permintaan tiket akan meningkat. Di sinilah CPC pasti akan naik. Kenapa? Karena orang-orang yang menjual tiket akan berusaha mengcapture demand itu, dan akan CPC-nya akan naik, bidding war. Nah, tapi ternyata karena kita adalah advertiser yang sangat-sangat keren banget, kita adalah advertiser yang sangat-sangat menguasai lapangan, sangat menguasai menguasai apa menguasai pasar, ya JPA kita nggak pengaruh. Kenapa? Karena ketika CPC itu tinggi, kita sudah optimasi landing page atau optimasi optimasi flow-nya, sehingga conversion rate kita bisa naik. Conversion rate kita naik, ya CPA-nya nggak pengaruh, ya udah. Ya udah kalau gitu paling kita fokus naikin budget aja biar volumenya bisa kita tambahin, volume closingnya gitu. Atau mungkin nanti di akhir tahun dengan permintaan produk-produk seputar pesta akhir tahun pasti akan meningkat tuh, kayak biasanya apa, bakar-bakar gitu kan, daging, arang, terus tusuk sate, yang gitu-gitu akan meningkat demand-nya. Sama juga tiket juga akan meningkat, hotel akan meningkat, lalu permintaan untuk apalagi biasanya akhir tahun, permintaan untuk Hmm, lagi ya, yang paling itu sih permintaan kita. Atau mungkin permintaan untuk tempat hiburan itu akan meningkat karena orang-orang merayakan ya kan, kantor-kantor pada bikin pesta akhir tahun tuh, kantor-kantor, bisnis-bisnis pada bikin, oh ini untuk akhir tahun kita merayakan performance kita yang lebih oke daripada tahun sebelumnya gitu. Mereka pesta ya kan, tempat-tempat hiburan otomatis akan meningkat permintaannya. Nah, permintaan yang meningkat otomatis akan lebih rame tuh untuk dapetin dapetin share kan, untuk dapetin kue.
Sehingga CPC akan naik, pasti CPC akan naik. Bidding war, karena bidding war kita bisa melihat nantinya. Tapi ketika kita melihat CPI kita tidak pengaruh, ya udah tidak ada action yang harus ditingkatkan, tidak ada action yang harus dilakukan karena cost per biaya akuisisinya masih masih sesuai sama prediksi kita. Kayak gitu. Nah, optimization knowledge, mengoptimasikan ads. Nah, kalau kita ngomongin teknis, itu sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita lakukan ya di dalam Google Ads itu. Ada banyak banget yang bisa kita lakukan. Kan kita kan tadi melihat ada banyak banget ya keyword-keyword itu. Nah, keyword-keyword itu bisa kita ada namanya teori itu keyword clustering. Kita bisa melakukan clustering keyword berdasarkan dari segmen mereka. Misalnya yang informasional atau orang-orang yang masih hanya mencari, misalnya kalau kita bisnis jualan handphone gitu, kita bisa segmen, oh mana keyword-keyword yang dia tuh tentang harga, keyword-keyword yang tentang cari tokonya, keyword-keyword yang masih researching, nah itu kita bisa taruh jadikan masing-masing, itu clustering namanya. Jadikan grup-grup tertentu. Nanti kita bisa lihat habis itu performance-nya di grup mana yang paling bagus. Lalu bid strategy, kita bisa mengganti bidding sesuai dengan yang kita mau. Ya, biaya akuisisi kita 35.000, kita bisa kasih perintah Google, kamu kalian cari customer yang biaya akuisisinya 35.000 gitu. Lalu local targeting di Google Ads itu bisa mentarget daerah ya. Jadi kalau bisnis kita lokasinya ada di Jakarta, terus habis itu kita hanya bisa melayani daerah Jabodetabek, ya jangan ngide gitu target ke seluruh Indonesia, karena nggak bakal bisa tuh. Kalau misalnya kalau kita dapat dari Makassar gimana? Kamu bisa cover. Kalau nggak bisa ya jangan. Coverlah lokasi-lokasi yang memang itu daerah potensi dan bisa kita layani. Lalu keyword focusing, ini sebenarnya turunan dari clustering tadi. Jadi clustering kan kita melakukan kategorisasi berdasarkan grup-grup tertentu. Dan nanti kita akan lihat tuh, misalnya satu grup ada 15 keyword. Dan nanti dari 15 keyword itu kita bisa lihat mana yang paling bagus performance-nya. Yang paling bagus, yang jelek-jelek kita matiin. Tapi fokus hanya keyword yang membeli hasil. Kita sembarang memtarget semua keyword. Gitu. Nah, fokuslah hanya ke hasil yang Anda inginkan. Jadi jangan pernah mengejar semua metrik dalam satu waktu. Ini tadi kan kita sudah bahas ya, ada metrik itu ada gini. Ini baru yang biasa saya pakai. Kalau misalnya kita nanti buka di Google Ads, itu metriknya kan lebih banyak daripada ini. Kalau di kelas pasti akan saya fokusnya ke metrik-metrik yang memberikan impact aja. Tidak perlu ke metrik-metrik yang hanya bersifatnya vanity atau bersifat turunan gitu, metrik-metrik pendamping. Tapi kalau kita lihat di Google Ads, nantinya metrik itu ada banyak banget. Ya, kalau mau lihat, kalau mau sneak peek ya, kalau mau ngintip-ngintip sebentar tentang seberapa banyaknya itu keyword yang ada di Google Ads, kok keyword, sorry, metrik yang ada di Google Ads, saya bisa kasih sedikit nih. Ini sesuatu Google Ads ya. Ada berapa banyak metrik ya? Ada segini banyak nih. Nih, banyak banget jadi. Jadi ya, jangan semuanya ini mau dikejar, karena tidak mungkin bisa. Bahkan metrik yang kita fokuskan untuk metrik yang tadi yang saya kasih tahu yang ada 5 metrik itu aja, nggak semuanya harus dikejar loh. Ya kan? Nih, terus segini banyak nih, ada yang lain-lain. Kita bisa bikin custom juga kalau kita ngerasa oh di sini kurang banyak nih mas masian, saya mau nambah lagi bisa bikin aja sendiri di custom. Kita bisa bikin sendiri kalau merasa ini kurang banyak gitu. Nah, tapi ini dari 5 atau 6 metrik ini aja tidak semuanya harus dikejar gitu. Tidak semuanya harus optimize. Ya, karena yang optimize hanya yang kita butuhkan aja, yang kita mau kejar. Yang biasanya adalah metrik yang bersentuhan langsung atau metrik yang memberikan impact langsung sama pada bisnis. Ya kan? Karena kalau kita kejar sama metrik dalam satu waktu, itu satu nggak mungkin, kedua yang nggak ada gunanya. Maksudnya kita biaya akuisisi sudah oke nih, biaya akuisisi sudah sesuai dengan hasil yang kita mau. Kita mau ngejar CPC mau diturunin, ya kan CPC masih ketinggian gitu, bisa cost per click-nya masih ketinggian mas, mau tak turunin gitu. Ada jaminan nggak kalau misalnya kamu turunin itu CPC-nya? Kalau CPC turun kan biasanya identik dengan nambahin keyword ya. Kamu yakin nggak kalau keyword yang kamu tambahin itu memiliki relevansi yang sama dengan keyword yang saat ini kamu pakai? Kalau enggak, ya berarti kan conversion rate bisa turun. Kalau conversion rate turun sampai di bawah batas yang bisa kita cover, biaya akuisisi akan makin mahal. Kalau biaya akuisisi makin mahal ya,
Kita malah mengorbankan metrik yang kita harusnya kejar ke metrik yang nggak begitu penting. Begitu. Contoh ya ini, tidak semua orang siap membeli produk Anda. Dan dengan fokus ke metrik Anda, berarti kita hanya fokus terhadap orang yang mereka siap membeli. Dalam hal ini kita hanya fokus ke keyword-keyword yang memberikan CPA terbaik. Bukan sebatas keyword yang CPC yang murah. Atau keyword-keyword yang mungkin memberikan impression paling banyak gitu. Atau misalnya tidak semua orang yang membeli produkmu kan akan spend value yang sama gitu. Misalnya kita jual satu produk bisa jual satu orang harga 1 juta, akan jauh lebih baik daripada kita bisa jual ke 3 orang tapi value masing-masing cuma 200.000. Kan bagus satu laku 1 juta dong. Bisa lebih gede 1 juta langsung. Biaya akuisisinya lebih mahal di satu. Lebih banyak yang satu orang ini daripada kita jual 3. Kalau kita jual 3 kan kita dapat 3 customer. Tapi rata spend sama-sama 200.000. Kalau dikali 200.000 kayak 3 cuma 600.000. Rugi 400 kita. Jadi kita fokus ke value. Ini udah kalau rasa bagus ya kita fokus ke value. Artinya setinggi-tingginya kita gas. Nggak peduli sama biaya akuisisi. Biaya akuisisi agak mahal loh, ya nggak apa-apa. Karena memang orang-orang yang higher value, orang-orang yang lebih bisa spend lebih mahal, pasti akuisisi lebih mahal. Ya kan, kita kalau mau kenalan sama direktur pasti akan lebih susah daripada kenalan sama sebatas digital marketer. Nah, digital marketer kan banyak dari sosmed. Kalau mau cari kenalan, tapi kalau direktur belum tentu. Kalau mau kenalan sama direktur atau kenalan sama CEO, belum tentu kita bisa dapat. Makanya biaya akuisisinya kan lebih mahal. Karena apa ya? Karena value-nya lebih tinggi gitu. Value lebih tinggi, positioning dia terhadap masyarakat lebih bagus, lebih kencang. No offense ya, tapi ya bukan bukan apa-apa. Memang ini ya digital marketing itu seperti ini ya, dunia marketing itu. Jadi ya memang begitulah yang terjadi. Bukan bukan berarti Mas Dwi ini berarti Mas Dwi ini menilai orang dari value ya. Ya enggak juga gitu. Saya cuma menjelaskan aja ini di dunia digital marketing itu kayak gini gitu. Jangan jangan nanti dicampur dengan humanity ya kan, itu akan beda beda konteks. Oke, kita sudah sampai di penghujung kelas. Sudah pada Baik, siap kan menjalankan kelas? mantap. Daging semua ini materinya, Mas Dwi. Baik, ada pertanyaan Mas Dwi mungkin dari Mas Rivaldi. Mungkin bisa disampaikan. Mas Rivaldi sudah raise hand. Oke, kalau gitu Mas Halo Rif, Mas, ya, halo, halo, halo. halo. Eh, oh, dengan kamera ya, Mas Felix. Oke, oke, gimana, gimana? Udah, oke. Halo Mas Dwi, thank you Mas buat kesempatannya. Ini sih mau ada nanya terkait eh, kan kayak misalkan saya kan di awal-awal tuh kalau misalkan pakai Google Ads search gitu kan mesti pakai keyword timing gitu ya. Tadi kan Mas Dwi sempat singgung juga tuh untuk dibagi ke beberapa ini ya clustering gitu kan ya. Yap, Terus tapi kan pas di tengah jalan itu biasanya sih Google itu kan kayak nge-suggest untuk nambahin keyword gitu kan ya di betul, search term gitu kan. Terus betul, otomatis kan jadi banyak tuh keywordnya. betul. Nah kira-kira tadi kalau menurut Mas Dwi ketika udah banyak keyword ini pendapat Mas Dwi kira-kira gimana gitu ya terkait itu. Itu satu boleh nambah Mas? Boleh, boleh. Boleh, boleh, Mas. Boleh, boleh, ya. Oke. Yang keduanya paling terkait ini sih, Mas. Kan kalau di metrik Google itu bisa saya ngejalin kayak based on the quality score gitu kan ya buat di posisi satu misalkan gitu kan. Nah, biasanya kan ada kayak untuk dapat quality score yang baik itu ada expected CTR gitu ya, terus ada ad relevance sama analytics experience tuh. Itu kalau saya sih kadang gini mas suka bisanya tuh kayak fulfillnya tuh menuhinnya cuman kayak expected CTR sama eternal funds gitu ya tapi pas di LP experience itu kayak nggak bagus gitu biasanya tuh rendah gitu ya dan biasanya kan itu jadi ini ya pasti nurunin quality score yang mana pada akhirnya ntar bakal bisa nurunin dari first position juga gitu kira-kira kalau menurut Mas Dwi bagusnya gimana gitu ya paling itu aja sih mas. Oke. Yang pertama saya jawab dulu ya tentang search terms.
tenang, keyword di system tidak akan difokuskan selama kita tidak target itu keyword. Jadi kita pilih yang sesuai cluster aja. Kalau kita ngerasa, oh keyword ini, sistem ini bisa membantu performance kita. Kita lihat dari CPA kan, biasanya entah dari CPA atau dari CPC, tergantung dari goal-nya Mas Rivaldi mau ngejar apa. Kalau dari acquisition berarti CPA. Kita cek CPA-nya, oh dia CPA-nya rendah. Itu tambahin. Target itu. Kayak gitu. Tapi tidak semuanya harus dipilih. Karena kalau semuanya dipilih, kita ke target semua nanti. Ke target semua, dia kan menyebar. Jadi kan dia bisa 1 jadi 2 gitu. Nah, kalau selama 2 ini tidak ada target, ya udah dia tetap akan pertimbangkan 1 aja ini si dua. Ini bisa dipromosi di apa? Tapi kok 2, kan jadi 2, duanya ini di target, dia jadi nyebar lagi nih, 2 jadi 4 gitu. Nyebar lagi dia. Makanya ketika 1 nyebar jadi 2, jadi 3, jadi 4, ya nggak semua 4 harus target semua. Atau enggak semua 10 keyword tadi sistem itu harus target semua. Enggak. Targetlah hanya yang sesuai sama clustering. Gitu. Bahkan keyword-keyword yang tidak sesuai dengan clustering itu dibuangin tuh harusnya. Taruh negatif. Kayak gitu. Itu yang pertama. Iya. Terus untuk case kedua tentang quality score ya. Nah, ini juga alasan kenapa kok kita jangan mentarget banyak-banyak keyword. Kenapa kok tadi saya bilang 15 aja keyword, 7 aja keyword, 5 aja keywordnya. Kita bisa target 300 keyword gitu. Saya tuh pernah ada klien yang dia targetnya 350 keyword, dan saya 1.200 bahkan dimasukin semua. Mana bisa 1.200 keyword masuk di landing page? Karena landing page experience Google itu menghitung dari keyword ini ada nggak di landing page-nya. Karena keyword ini nggak ada di landing page, ya dianggapnya nih nggak sesuai gitu, nggak relevan. Gitu. Makanya itu juga alasan keyword harus di cluster yang pertama, dan yang kedua jangan banyak-banyak. Karena kita target 200 keyword gitu. Emang yakin 200 bisa masuk landing page semua? Bisa dimention semua di landing page kan nggak bisa. Jadi nggak ada gunanya juga gitu. Gitu. Mas, boleh follow up question nggak, Mas? Boleh. Sorry. Yang terkait tadi Mas, yang pertanyaan pertama kan yang soal apa namanya, ini yang nambah di sistem. Jadi kita ngambilnya biasanya itu aja kali. Masalah Kalau kita nggak ada reasoning buat tambahin di target keyword kan untuk apa? Kalau nggak ada conversionnya atau nggak ada jadi memberikan kontribusi yang sesuai dengan ekspektasi kita, ya nggak perlu dimasukin keyword itu. Kayak gitu. Siap, mantap. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Mas Rivaldi. Dari peserta lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Mas Agusta Vidi. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas Dwi. Silakan, Mas Agusta Vidi. Cek, betul nggak? Masuk. Halo, Halo, ya. So, Pak, selamat sore sebelumnya. Terima kasih Kak, atas waktunya. Bentar. Ini saya kan punya eh, apa ya namanya, bergerak di bidang retail nih, toko di bidang retail. Eh, dan retail dan sudah ada cabang-cabangnya. Nah, strategi yang cocok untuk di Google Ads ini apa ya Kak, tentang goalnya dan campaign-nya itu harus ada per satu cabang itu harus satu-satu campaign, atau kita sudah mempunyai satu globalkan ini, satu campaign untuk per cabang masing-masing itu. Mungkin gitu sih Kak, pertanyaannya. saya sih sarankan pasti satu campaign untuk setiap cabang ya, karena kan setiap cabang saya yakin coverage-nya akan itu ya apa terbatas. Dan targeting untuk location, untuk clustering lokasi, untuk local targeting itu nyangkutnya ke campaign. Jadi ya setiap cabang harus beda campaign-nya. Gitu. Untuk goals-nya itu untuk traffic ke toko atau datang ke toko itu lebih cocoknya pakai yang tadi apa, Google Maps atau Google Search Engine itu. Ya kalau goal-nya untuk datang ke toko sih kayaknya Google Maps yang paling oke. Dan ambil yang Google Maps. Kalau yang search engine kita harus kompromi tuh, harus nyusun lebih lanjut lagi gimana caranya untuk tahu orang ini akan datang ke lokasi atau enggak gitu.
Oke, oke. Eh, Terima kasih Kak. Itu sih pertanyaan saya sih. Yuk, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Mas Agusta atas pertanyaannya, Agusta Vidi atas pertanyaannya, Mas Dwi juga atas jawabannya. Nah, eh dari peserta lain, kira-kira ada yang masih ingin ditanyakan nggak ya? Kalau misalkan nggak ada nih dari peserta yang ingin bertanya, Mas Dwi, mungkin aku ingin ngasih satu pertanyaan yang sering ditanyain oleh teman-teman UMKM di sini, Mas Dwi. Oh ini dari Mas Rivaldi, kira-kira sheet perhitungan tadi boleh dikasih nggak Mas? Boleh di-share nggak Ya, Mas Dwi? boleh. Oke, siap. Untuk Nanti di-share untuk sheet perhitungan, nanti akan kami bagikan via grup. Jadi untuk di teman-teman UMKM ini kan peserta kita ada grupnya Mas Dwi. Nah nanti kita untuk sheetnya sama materi mungkin ya Mas Dwi ya. Nanti bisa di-share ke grup tersebut ya Mas Dwi. Oke. Nah, untuk pertanyaan dari saya nih Mas Dwi yang sering ditanyain dari teman-teman UMKM. Jadi sering banget tuh eh, klien-klien dari Creaction, kemudian ya teman-teman dari Creaction tuh nanya, saya udah ngiklan di Google, let's say budget 2 juta gitu ya. Tapi kenapa saya nggak bisa lihat iklan saya sendiri ya? Jadi kenapa iklan saya nggak muncul di halaman pertama ketika saya cari? Nah, itu masalah yang eh, sering banget ditanyain Mas Dwi. Jadi mungkin bisa diinformasikan Mas Dwi jawabannya. Oke ya, itu nggak cuma UMKM sih, bahkan manajer, kelas manajer yang di company besar juga kadang dia ngomong begitu, dia tanya begitu. Itu insecurity sebenarnya, insecurity, ketakutan, ketakutan berlebihan dari iklannya nggak tayang. Padahal kita sudah ada tuh, sudah ada data impressions. Itu sebenarnya tidak perlu khawatir ya, karena setiap 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 tayangan itu kita bisa lihat di dashboard gitu. Dashboard kita sudah kelihatan impressionnya segitu. Ya itu berarti kita tayang sebenarnya. Posisinya bisa ada di atas atau enggak kita juga bisa lihat di ada metrik namanya itu top page impression share, top PS. Kita bisa lihat di situ. Kenapa kok kita kita sendiri nggak bisa melihat? Karena Google telah menayangkan iklan. Tapi kita bahas tentang auction ya. Setiap kali keyword itu ya kan ada 10. Dan apakah kita dipertimbangkan oleh Google sebagai potensi klien? Di mana itu tidak mungkin, karena kita nggak mungkin jadi klien bisnis kita sendiri. Ya kan? Kita membayar ke diri kita sendiri kan nggak bisa tuh. Kita kalau pakai aku harus beli sendiri gitu, nah, kan nggak bisa begitu. Kecuali kalau kita bisa, ya kita bisa beli sendiri. Ya, itu mungkin akan ditanyakan sama Google, karena dianggap sebagai ini potensial. Nah, tadi ada 100.000, nanti ada potensi 100.000 auction. Ya, pasti Google akan memprioritaskan mana auction yang harus masuk. Karena kalau semuanya harus masuk, itu bid kita mau berapa, budget kita mau berapa M. Ada 100.000 kan nanti yang cleaning service, ada 100.000 pencarian. Dan dari 100.000 kan ada kita yang nyari kan. Karena kita mau iklan kita sendiri. Jadi kita termasuk dalam 100.000 auction itu. Yang kita masuk dari mana dan apakah masuk dalam auction atau dalam bidding yang diprioritaskan sama Google atau enggak supaya mendapatkan biaya akuisisi yang kita inginkan. Kalau enggak, ya tidak akan dimunculkan sama Google, karena akan buang-buang duit nantinya. Berarti Gitu. pertama kenapa iklan kita sendiri nggak muncul? Ya sebenarnya karena kita nggak masuk target pasar kita sendiri. Itu mungkin jawaban sederhana dari singkatnya ya Mas ya. Nah, oke. Ya. Mungkin kita cukupkan di 3 pertanyaan ya, Mas Dwi. Nanti apabila peserta ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, baik ke tim Creaction maupun ke Mas Dwi-nya langsung, teman-teman peserta bisa sampaikan itu di grup WhatsApp dari yang dimana teman-teman harusnya sudah tergabung seluruhnya. Nah, jangan khawatir juga teman-teman kalau misalkan teman-teman bingung banget tadi tentang metrik-metriknya, perhitungannya, kemudian tentang mengenai cara ngatur budget, targetnya apa aja. Nah, jadi di Creaction Indonesia kami membuka konsultasi untuk teman-teman yang bingung mengenai Google Ads. Jadi teman-teman bisa tanya aja ke kontak yang ada nanti diinformasikan di grupnya Creaction. Jadi nanti teman-teman bisa konsultasikan di situ. Private consultation nanti udah
termasuk masalah perhitungan budgetnya seperti apa, perhitungan metriknya seperti apa, teman-teman sudah bisa dapatkan itu. Nah, eh dari Mas Dwi kira-kira ada tambahan lagi nggak mengenai materi kita hari ini? Mungkin closing statement dari Mas Dwi? Nah, kalau mau nambahin sih boleh, cuman saya jam 10 malam kan. Oh iya, betul. Google Ads itu panjang banget ya Mas ya. Ya, Oke. jam 10 malam nanti. Jadi ya, kita closing statement aja ya yang bisa saya tambahkan. Ya, kan closing statement saya itu akan selalu sama di setiap sesi pembelajaran dimanapun. Jangan stop sampai sini. Karena ini satu yang dipelajari juga baru Dwi aja dari Google Ads. Yang kedua, POV-nya juga cuma dari POV saya aja, point of view dari point of view Mas Dwi. Di mana point of view saya terbatas dari pengalaman saya. Pengalaman orang lain bisa berbeda. Jadi jangan stop sampai sini, jangan takut untuk eksperimen. Gimana kalau eksperimennya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan sama Mas Dwi? Nah, berarti ada perbedaan industri di sini. Bolehlah kita discuss kalau sudah sampai sana. Ya gitu. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti cari tahu. Karena luas banget dunianya. Oke, siap. Berarti closing statement quotes by Mas Dwi adalah jangan pernah berhenti belajar karena dunia ini sangat luas untuk dieksplorasi. Apalagi dunia Google Ads ya Mas ya. Oke. Nah, Betul. betul. Kalau gitu mengingat kita sudah berada di penghujung acara, jadi sekali lagi diingatkan teman-teman nanti untuk materi-materi dari Mas Dwi, nanti dari tim Creation akan share itu di grup, jadi jangan langsung live, nanti sertifikatnya juga akan langsung bagikan di grup tersebut. Untuk Mas Dwi, thank you so much Mas, materinya daging semua. Kapan lagi dapat kelas gratis tapi materinya udah langsung daging seperti ini? Udah langsung tahu perhitungannya, tahu metrik-metriknya, nggak hanya bicara fundamentalnya, bahkan dapat sheet-nya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau mengejawantahkan, melanjutkan apa yang ada di pembelajaran kali ini, teman-teman jangan khawatir, tiap bulan Creation juga akan mengadakan kelas-kelas gratis seperti ini. Jadi teman-teman tunggu aja kelas gratis sesi berikutnya.